Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dua pengendara tewas dalam tabrakan maut yang terjadi di Jalan Marta Dinata, Merauke. Puskesmas dan belasan rumah dibakar kelompok kriminal bersenjata di Paniai. Ratusan warga berdesakan saat mengantre minyak goreng murah di Merauke. Lagi-lagi minuman keras membawa petaka. Dua sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Marta Dinata, Merauke, Ahad kemarin. 3 mahasiswa yang dipengaruhi minuman keras berboncengan melaju dari arah bandara menuju Jalan Ahmad Yani. Dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai Jimmy sambil beratraksi mengangkat ban depan motor. Kedua pengendara tidak dapat menguasai laju kendaraan sehingga mereka saling bertabrakan. Jimmy tewas di lokasi kecelakaan, sementara Paulus tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Laka ganda yang terjadi di Jalan Marta Dinata antara roda 2 dan roda 2. Salah satu roda 2 tersebut dikendarai oleh seorang pelajar berumur kurang lebih 18 tahun. Dan roda 2 satunya yang dikendarai oleh seorang mahasiswa kurang lebih 24 tahun. Kedua pengendara tersebut berbenturan atau laka ganda dan kedua pengendara tersebut meninggal dunia di tempat. Sementara 2 korban lain masih dalam penanganan serius di RSUD Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menebar teror. Mereka membakar belasan rumah yang menjadi tempat penampungan pendulang serta puskesmas dan perumahan guru di distrik Baya Biru Kabupaten Paniai, Ahad kemarin. 9 anggota KKB membawa berbagai macam senjata tajam. Mereka dibawa Komando Lewis Kogoya yang berafiliasi dengan kelompok bersenjata di Intan Jaya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pihaknya telah menambah personil ke lokasi pembakaran untuk menjamin keamanan di lokasi. Di 2 titik warga masyarakat 45 dan lokasi 81 kelompok kriminal bersenjata melakukan pembakaran. Ada 2 warga yang menginformasikan hal itu ya, terlihat memang kondisi 2 lokasi memang sudah terbakar. Kemudian masyarakat juga melihat kondisi di sekitar TKP. Memang dari peristiwa itu tidak ada korban jiwa, baik masyarakat setempat yang ada di sekitar lokasi pertama maupun lokasi kedua, dan rekan-rekan kami sudah bergabung dengan tim yang ada di pos di distrik tersebut. Situasi saat ini di distrik Baya Biru Kabupaten Paniai alhamdulillah kondusif. Mudah-mudahan rekan-rekan kami dapat memberikan perlindungan dan pelayanan pada seluruh warga masyarakat yang ada di Baya Biru dan Kabupaten Paniai. Dari peristiwa tersebut ya, ada korban kerusakan atau pembakaran di 2 lokasi, ada kurang lebih 15 rumah, dan kemudian warga saat itu mengungsi pada saudara-saudara dan kerabat yang terdekat, baik warga masyarakat yang pendatang maupun warga masyarakat asli warga di situ atau asli warga masyarakat Papua. Alhamdulillah semuanya sehat selamat. Sebelumnya pada 13 Februari lalu Polres Paniai mendapatkan informasi kelompok kriminal bersenjata Lewis Kogoya mengirim surat ke pendulang meminta uang dan emas. Diduga karena permintaan belum dikabulkan, kelompok ini marah lalu bertindak anarkis. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Polisi saat ini tengah meningkatkan patroli untuk mengantisipasi aksi susulan. Hendra melaporkan dari Paniai, Papua. Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengeluarkan larangan berjualan di bekas pasar lama. Namun masih banyak penjual menggelar dagangan di pasar itu. Bahkan mereka menggelar dagangan di emperan jalan.
Ramli, salah satu pedagang, mengatakan ia memilih berjualan di bahu jalan karena menguntungkan. Ia bisa mendapat 3 juta rupiah per hari. Katanya orang Pak, beda penghasilannya kalau pasar baru dan yang di sini. Alasannya orang, soalnya beda katanya Pak. Oh gitu. Apakah apa nih tidak melihat dari sisi keselamatan karena pas di pinggir jalan di sini? Otomatis kalau dari keselamatan Pak ya membahayakan juga. Membahayakan ya kalau dari jalan begini tuh. Itulah istilahnya kita itu dengan masyarakat. Jadi kalau pemasukannya satu hari Pak, kalau ramai pembeli kadang dapat 3 juta. 3 juta. Kalau mau ditarik barang 5 juta. Begitu juga Fransina, mama-mama asli Papua yang berjualan di pasar lama, menuturkan pendapatannya lebih besar dibandingkan berjualan di pasar sentral milik pemerintah. Sudah beberapa kali Satpol PP bersama polisi dan tentara membongkar lapak-lapak para pedagang di eks Pasar Lama dan dipindahkan ke pasar sentral di Jalan Hasanuddin. Namun pedagang tetap membandel dan kembali berjualan di Pasar Lama. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Ratusan warga Kelurahan Rimba Jaya, Merauke kembali antre dan berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng murah yang dijual khusus pemerintah daerah. Warga antre lebih awal agar bisa mendapatkan minyak goreng murah karena jatah Kelurahan Rimba Jaya hanya 7.000 liter atau untuk mencukupi sekitar 1.400 keluarga. Sementara jumlah keluarga di kelurahan ini lebih dari 2.000, sehingga dipastikan ada 600 keluarga yang tidak kebagian minyak goreng. Ibu Tuti tadi jam berapa ke sini, Bu? Dari jam 7. Jam 7. Nah, Ibu pagi sekali, ini kan baru jam 10 mulai, Bu. Kenapa Ibu cepat datang ke sini, Bu? Takutnya habis stok, kan katanya stoknya cuma terbatas. Oh, terbatas. Jadi Ibu datang cepat, Bu, ya? Ibu Cornelia tadi di sini datang jam berapa, Ibu Cornelia? Baru saja nih. Baru saja ini ya. Ibu antri cukup lama, Ibu, ya? Nah, itu kenapa, Ibu, sampai begitu? Takut tidak dapat. Oh, karena jatah terbatas, Bu, ya? Kira berapa jatah dari Kelurahan Rimba Jaya ini untuk minyak ini? 7.000 liter. Oh, ini untuk berapa kakak yang dipersiapkan ini, Bu? Kalau dikali 7.000 berarti sekitar 1.400 kakak. Dari sementara berapa kakak yang ada di Kelurahan Rimba Jaya ini? Yang sekitar 2.000 lebih. 2.000 lebih. Nah, kalau yang lebih 600 kakak ini tidak dapat gimana, Bu, jalan keluarnya? Ya karena sesuai dengan kuota yang diberikan kepada kita, ya kita layani sesuai kuota yang dari ini yang diberikan, Pak. Oh, yang diberikan, yang ya. mendaftar ke kami secara resmi itu 1.088 kakak. Ini berapa hari pelayanan, Bu? Hari ini saja, Pak. Satu hari ini, ya. Harganya per 1 liter berapa, Ibu? Per liternya 14.000. 14.000, ya. Minyak goreng saat ini sudah mudah didapat. Di Pasar Roamanggo, Merauke, minyak goreng dijual Rp22.000 per liter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga minyak goreng terus melonjak di Mimika. Saat ini minyak goreng ukuran 5 liter dijual Rp145.000, padahal harga normalnya Rp80.000. Lonjakan harga minyak goreng di Mimika membuat sejumlah pedagang angkat bicara. Pedagang menuturkan setelah pemerintah menghapus harga minyak goreng bersubsidi, kini harga minyak goreng di pasaran mengalami kenaikan yang drastis. Subsidi dicabut itu tidak tahu, kita bingung juga bagaimana. Kalau ada subsidi minyak malahan kosong. Kalau subsidi ada minyak kosong, tapi kalau subsidi cabut minyak melonjak harganya lagi. Jadi kita bingung, kalau pedagang ini kita bingung tuh harus bagaimana. Jadi kita ikut alur saja. Naik kemarin masih biasa jam 45. Tapi karena sudah tidak ada minyak goreng, orang sudah lebih mahal juga dari pasar. Karena sudah tidak ada minyak goreng. Stoknya Ibu sekarang tinggal berapa? Tidak ada, habis tinggal ini. Harga minyak goreng yang mahal tidak mempengaruhi daya beli di pasar sentral karena minyak goreng sudah menjadi kebutuhan pokok. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan.
Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing bersama Gubernur Domingus Mandacan menginspeksi sejumlah distributor dan pasar tradisional untuk stok minyak goreng tetap aman jelang bulan Ramadan. Salah satu yang disidak adalah distributor CV Aditya Citra Perkasa, Makmur Perkasa, Orchid Swalayan, dan Pasar Sanggeng di Kabupaten Manokwari. Tornagogo meminta para distributor tidak menimbun minyak goreng serta kebutuhan pokok lain. Pengecer juga ya, semuanya kita pastikan barang harus ada stoknya. Dan itu sudah kita buktikan pagi ini, dan hal ini juga diikuti oleh TPID di tingkat kabupaten dan kota yang lain untuk melaksanakan hal yang sama, untuk memastikan bahwa barang stoknya ada. Ya, dan tadi juga kita sudah bisa pastikan di pihak distributor ya, mereka juga sedang memesan juga ya, ada PO mereka juga di tingkat produsen, di mana kita ada 2 produsen, yaitu yang pertama grupnya Wilmar yang ada di Jakarta, dan yang satu lagi yang ada di Surabaya ya, yang di Surabaya itu Sinarmas ya kalau nggak salah. Nah itu jadi kita pastikan barang-barang apapun kontainer yang masuk itu pun itu bisa mencukupi ya kebutuhan minyak goreng yang ada di Papua Barat. Itu yang kita pastikan. Ini tim ini kita memastikan karena tugas TPID juga kan untuk masalah ketentuan Menteri Perdagangan yang sudah mengeluarkan juga surat edaran 09 yang sudah mengembalikan harga itu dalam konteks yang normal kembali, di mana itu dilihat daripada mekanisme pasar dan nilai keekonomian masing-masing. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk barang tidak ada di lokasi. Dan kepolisian dalam hal ini khususnya memastikan bahwa barang-barang itu betul-betul ada di pasaran. Ya, dan kami pastikan, dan kami setiap hari terus memantau langsung. Dan kami pastikan bila ada yang melanggar ataupun betul-betul ada spekulan-spekulan ataupun penimbunan, jelas kita akan tegas, dan kita akan proses dengan menggunakan undang-undang perdagangan. Ya. Sementara itu, Gubernur Domingus Mandacan meminta masyarakat tidak panik karena kebutuhan minyak goreng dan bahan pokok lainnya masih tetap aman. Ya, mereka juga ya, distributor ini juga mereka udah pesan juga dari produsen di Surabaya gitu. Ada yang masih dalam perjalanan, tapi ada juga yang belum gitu. Tapi mereka udah pesan gitu. Nah, sehingga kita harapkan kita bisa jaga stok yang ada ini untuk hari raya, bulan-bulan puasa, dan juga hari raya Lebaran nanti. Kita harapkan bisa stok tersedia gitu. Tidak hanya minyak goreng saja, tapi terutama 9 bahan pokok, gula dan lain-lain juga kita harapkan cukup itu. Hanya cuma tinggal minyak goreng ini saja, terutama yang subsidi tadi. Yang jelas yang ada subsidi tetap mereka jual dengan harga 14.000. Nah, cuma yang bukan yang subsidi itu yang sesuaikan dengan harga pasar yang ada gitu. Tapi mekanisme pasar yang ada. Tapi yang jelas stok sampai hari ini siap, dan juga beberapa minggu ke depan masih cukup. Pemerintah daerah dan kepolisian terus memantau dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan melaporkan. Bawang merah di Pasar Sentral Mimika mulai mahal. Bawang merah yang biasa dijual Rp50.000 per kilogram kini naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Kenaikan disebabkan pasokan bawang merah yang minim. Pedagang mengatakan hingga saat ini kapal yang membawa bawang merah dari Surabaya belum juga tiba di Mimika, sehingga harga bawang mulai mahal. 65 1 kilo. Sebelumnya berapa? Sebelum kemarin datunya masih banjir masuk 50-an 1 kilo. Pernah juga tahun naik di tahun yang lalu itu sampai 90 1 kilo. Sekarang ini yang sekarang ini? Ya sekarang 65 1 kilo. Ya kenapa sampai kosong sekarang? Dari petani dari Makassar terus dari Bima. Nah, istilahnya belum panen di sana toh. Akhirnya terlambat barang datang di sini sudah. Sementara itu harga bawang putih masih stabil, yaitu Rp40.000 per kilogram. Pedagang berharap kapal pengangkut bawang merah bisa tiba dengan cepat sehingga pasokan bawang melimpah dan harga kembali stabil. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dengan penuh semangat, personel Polres Teluk Bintuni menjemput warga yang tinggal di pedalaman
menggunakan alat transportasi satu-satunya yaitu perahu. Masih banyak warga di pedalaman Teluk Bintuni yang belum divaksin sehingga menjadi tugas polisi membawa warga ke gerai vaksin terdekat. Mereka menyusuri sungai dan laut untuk mencapai lokasi dan mensosialisasi vaksinasi kepada warga. Warga tidak menolak ketika dibawa ke gerai vaksinasi melalui perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Seluruh warga yang tiba di gerai melakukan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Topan melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Selama bulan Maret, 11 pasien COVID-19 meninggal dunia di Merauke. Sebagian besar pasien yang meninggal adalah lansia dan belum mendapatkan vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Merauke mengatakan pasien COVID-19 yang meninggal memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Pasien COVID ini kan kurang lebih 2 minggu yang lalu kan ada sekitar 7-8 yang meninggal, dok. Itu kira-kira klasifikasi seperti apa, dok, untuk kita kematiannya dari Januari 0, Februari itu 4, kemudian di Maret ini sekitar 11, ya gitu. Jadi kematian pasien yang terpapar COVID pada umumnya pasien sudah lansia. Ya. Umumnya lansia, rata-rata di atas 50 tahun, karena ada yang 60 tahun. Kemudian kebanyakan mereka sudah komorbid, kemudian dari beberapa itu cuma 1-2 orang yang sudah vaksin, kebanyakan belum vaksin. COVID-19 sangat berisiko bagi warga yang berusia di atas 60 tahun, apalagi belum divaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Kuanyambe.